Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu segala puji bagi Allah. Di pagi yang dingin ini kita masih bisa bangun dan belajar ya. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita melanjutkan IPS dari subtema 3, tema 3 subtema 1 ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bagian yaitu kenampakan alam yang dimana ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai gitu kan ya. Kita lanjut masih di subtema 1, ciri-ciri sumber daya alam ya, ada di halaman 161. Oke, perhatikan ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada pula yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Di bukunya itu di halaman 161 ada dua tanaman yang diberikan contoh ya, kita pakai itu aja. Itu padi dan teh. Pertama padi. Padi pada umumnya tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi di daerah beriklim tropis. Tropis itu apa Pak? Tropis itu adalah wilayah di bumi yang selalu mendapatkan sinar matahari ya, contohnya Indonesia. Ciri-cirinya kalau apa? Wilayah beriklim tropis itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada dua musim ya, musim hujan, musim kemarau ya. Nah, kalau bukan tropis dia ada lagi nanti setelah ini ya. Ini kalau tropis ciri-cirinya dia selalu mendapatkan sinar matahari dan tadi apa? Musimnya ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Lalu tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Nah, humus itu apa Pak? Humus itu adalah tanah yang subur. Ciri-cirinya warnanya gelap ya, coklat hingga hitam. Itu humus. Dan pengairan yang cukup ya. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang berada di lereng disebut sengkedan. Oke. Nah, ini tanaman padi contohnya ya. Mungkin semuanya sudah pernah lihat. Kalau dia baru ditanam, itu banyak airnya dia. Perlu air yang banyak. Nah, ini sengkedan tadi ya. Kalau dia mau nanam di lereng, ini kan awalnya nggak kayak gini kan. Dia gunung kayak gini. Nggak bisa langsung ditanamin padi. Harus dibikin sengkedan. Ini sengkedan ini. Dibuat seperti ini baru bisa ditanamin padi. Oke, sekarang teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis atau subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tropis sudah Bapak apa sih? Jelaskan tadi. Nah, sekarang kita subtropis. Subtropis apa? Subtropis itu daerah yang ya itu tidak terlalu mendapatkan banyak, dia dapat sinar matahari, cuma tidak sebanyak tropis ya. Kalau tropis sepanjang tahun dia dapat sinar matahari, kalau subtropis ada beberapa waktu yang kekurangan sinar matahari. Ciri-cirinya dia ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin ya. Biasanya di wilayah subtropis juga ada berbagai macam fenomena alam seperti tornado, apalagi badai salju, ya badai itu sering terjadi di situ, subtropis itu ya. Nah, kalau dia curah hujan cukup tinggi, dia bisa ditanamin teh. Lalu tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Sudah dijelaskan humus tadi ya, tanah yang subur. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air pada saat awal masa tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah, contoh dari kebun teh. Oke, sekarang tugasnya di halaman 162, ayo berlatih kerjakan 1-3 ajakan, ada 5 soal tuh ya. Kerjakan 1-3 saja, jawab dengan bahasamu sendiri.
Kalau ada yang bingung, tidak jelas, silahkan tanyakan Bapak, tidak apa-apa ya, jangan malu bertanya. Oke, sekian dari Bapak untuk pelajaran pertama. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.